Baik, sebelumnya selamat pagi. Perkenalkan saya Beril Devan selaku Ketua Umum Kojurda sekaligus host pada acara webinar Kojurda Photography Competition tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Komunitas Jurnalis Muda Kota Kediri pada tahun 2022. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh panitia dan juga kepada seluruh peserta. Kami ucapkan selamat atas terpilihnya beberapa foto yang sudah kami kantongi di slide panitia yang nanti akan kita share di akhir acara untuk pengumuman juara. Selain itu, untuk selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh pembina Kojurda kepada Mas Adam Mahardika. Dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya teman-teman panitia. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri kepada adik-adik sekalian yang sebelumnya belum mengenal saya. Perkenalkan, nama saya Adam Mahardika. Saya adalah pembina Kojurda. Teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan Kojurda, yaitu kegiatan event fotografi competition dan juga nanti ada webinar juga. Nah, tujuan dari fotografi competition dan juga webinar di sini adalah untuk mengembangkan bakat teman-teman semua, bakat adik-adik semua di bidang jurnalistik agar supaya lebih kreatif dan lebih produktif.
terutama di masa pandemi ini. Nah, di era postrat seperti saat ini, postrat itu adalah era di mana banjirnya informasi yang sering kita dapat dari media sosial, dari media mainstream, sehingga antara informasi yang benar dan bias itu tidak ada bedanya. Nah, maka dari itu sebenarnya peran-peran serta pemuda seperti kita adalah memfilter masuknya informasi yang ada di internet. Nah, Kojurda di tahun 2019 pernah mengadakan kegiatan hoaxbusting dengan Google dan juga dengan Kominfo. Nah, diharapkan nanti ke depannya teman-teman semua yang baru gabung pada Kojurda bisa berpartisipasi dan juga aktif dalam mengembangkan memberikan informasi kepada masyarakat supaya bisa lebih tercerahkan semacam itu. Jadi jangan sampai kita justru menjadi korban dari era postrat di mana kita hanya tergiring oleh informasi-informasi semu atau informasi-informasi yang tidak benar seperti itu. Nah, misi Kojurda salah satunya itu supaya teman-teman semua memiliki tingkat literasi yang tinggi di Kojurda. Nah, harapan saya seperti itu. Nah, mungkin untuk sambutan kali ini cukup sekian ya teman-teman. Semoga dengan adanya kegiatan Kojurda ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua, dan jangan lupa setelah event ini kita masih ada banyak event-event lain supaya adik-adik bisa lebih aktif dan juga bisa lebih memiliki ruang untuk berkarya semacam itu. Terima kasih kepada panitia, saya kembalikan ke panitia. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Mas Adam Mahardika selaku pembina Kojurda. Baik seluruh peserta, bahwasanya Kojurda ini merupakan suatu jembatan untuk kita menyampaikan informasi ke jurnalistikan dan supaya kita berkembang melalui media jurnalistik. Nah, selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Kojurda kepada Mas Yuda Setiawan. Kami persilakan. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Ivan. Yang pertama, ucapan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk berkumpul di pagi hari ini, dan tidak lupa salawat serta salam kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pertama, saya ucapkan terima kasih untuk Mas Adam selaku pembina Kojurda dan seluruh panitia dan teman-teman yang saya sayangi yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pada pagi hari ini. Diadakannya lomba Kojurda fotografi competition ini bertujuan sebagai ajang untuk mengeksplorasi kemampuan dan meningkatkan skill fotografer serta menambah pengetahuan para pelajar Kota Kediri di bidang digital, karena hari ini di tahun ini kita akan lebih banyak mungkin ke media sosial karena juga pandemi dan juga perkembangan arus teknologi. Saya harapkan dengan adanya lomba ini kalian semua dapat mengeksplorasi bakat kalian, mengeksplorasi kemampuan kalian dalam bidang fotografi dan kejurnalistikan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat berbuah manis di akhir. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Devan. Baik, terima kasih Kak Yuda atas tanggapannya. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Ketua Panitia pada event Kojurda Fotografi Competition. Baik, betul sekali teman-teman bahwasanya kita sebagai pemuda perlu menjadi agen perubahan dari media kejurnalistikan yang ada di Indonesia, dan juga kita sebagai bahan untuk berkembangnya media kejurnalistikan, salah satunya melalui komunitas jurnalis muda Kediri Raya. Nah, selanjutnya teman-teman yang kita tunggu-tunggu pada kesempatan kali ini yaitu materi yang akan disampaikan oleh Kak Bariklana selaku alumni dari Kojurda sekaligus filmmaker
yang sedang berkuliah di Institut Seni Yogyakarta. Kami informasikan kepada seluruh peserta, kami persilahkan untuk mempersiapkan alat tulis apabila nanti ada pertanyaan yang perlu ditanyakan di sesi tanya jawab. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Kak Bariklana. Tes cek, suaraku aman nggak? Aman, Mas. Oke. Baik, dengar dengan jelas, Kak. Noise-nya dengeran mengganggu nggak? Soalnya maaf, ini aku lagi di Mojokerto dan ada acara mendadak. Terus ini aku cari warung yang ada wifi-nya dan dapatnya di pinggir jalan. Terlalu mengganggu nggak ya? Nggak ya? Tidak, Kak, masih terdengar dengan jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi adik-adik. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya dikasih waktu berapa? 1 jam. 1 jam ya, sesuai Iya, jadwal. betul, Kak. Oke. 1 jam sesuai jadwal. Oke, saya usahakan singkat, padat, jelas, dan bisa langsung ke intinya selama 1 jam ke depan ya. Oke, di slide perkenalkan, nama saya Bariklana Fadli. Dulu saya gabung Kojurda itu sejak di bangku SMP. Waktu masih di SMP, kelas 3, di SMP 3. Dan SMP 3 adalah sekolah SMP pertama yang gabung di Kojurda saat itu. Dan itu yang bawa juga Mas Adam sendiri, selaku alumni SMP 3 juga. Nah, di situ sebelumnya aku di OSIS. Aku nggak tahu menau tentang jurnalistik, penulisan, foto, video, dan lain-lain. Aku di OSIS dan gabung Kojurda karena ya mewakili SMP 3 sebagai OSIS-nya gitu. Dan tidak disangka, ya itulah momen itulah saya gabung di Kojurda dengan mengenal dunia jurnalistik pertama. Sekarang saya malah hidup berkarir bidangnya awal gimana ya, titik penjurusan saya dari Kojurda dengan tahu dunia foto, video, film, pada akhirnya belajar film. Itu titik awalnya dari Kojurda. Sebelumnya dulu masih abstrak ya, cita-citaku kalau ditanya dulu presiden, jadi motivator, psikolog, pemain sepak bola, masih nggak realistis itu. Nah, begitu gabung di Kojurda, saya terjun di bidang jurnalistik, saya perlahan menemukan passion saya. Nah, setelah lulus dari SMP 3, saya masuk di SMK 1. Karena saya sudah kenal beberapa kakak-kakak tingkat dari SMK 1 di Kojurda ya, akhirnya di SMK 1 saya juga gabung Dekjur pers jurnalistiknya SMK 1. Ya udah lanjut lagi di Kojurda dan udah kenal dengan pengurus-pengurusnya saat itu. Padahal posisi saya di situ masih kelas 1, jadi masih anggota. Saya masih anggota baru tapi udah kenal sama pengurus-pengurusnya gitu. Ini saya kupas tuntas dulu tentang pengalaman saya di Kojurda ya. Harapan saya biar kalian semoga ada satu lah minimal yang mungkin terinspirasi dan mengikuti jejak saya. Ya gitu. Nah, di Kojurda saya dulu meskipun belajar tentang foto, video, penulisan, berita dan lain-lain, tapi saya nggak ada skill sama sekali di situ. Saya dulu malah seneng di organisasinya, ngurusi organisasinya, berkecimpung di kegiatan-kegiatan, pokok yang di organisasiannya. Sampai jadi pengurus. Nah, di SMK 1, saya jurusan elektro, teknik audio video. Kan nggak nyambung kan, elektro ke jurnalistik, apalagi video, foto. Tapi waktu itu kelas 3 saya magang di KSTV. Nah, Kojurda saat itu dibina oleh KSTV. Kalau sekarang independen ya. Dulu KSTV.
dan saya magang di KSTV, dan disitulah pada akhirnya saya menemukan passion saya, yaitu di bidang foto dan video. Itu termasuk proses penentuan passionnya ya, karena gabung di Kojubda aktif di jurnalistik itu. Terus setelah lulus saya nggak ada niat kuliah, karena kalau ada niat kuliah pasti saya di SMA ya, nggak di SMK. Tapi saya beruntung karena saya diberi anugerah menjadi anak dari keluarga miskin. Nah, privilege-nya menjadi anak dari keluarga miskin itu dapat kesempatan beasiswa di misi saat itu. Ya udah saya manfaatkan, saya nyoba-nyoba daftar kuliah, dan kuliah pun saya bingung. Kalau teman-teman kan pasti UGM, UP lah minimal, kalau di Jawa Timur UNESA, UNER, UI, ITB dan lain-lain, ITS. Saya sama sekali nggak kepikiran, karena ya bagi saya nggak realistis. Saya nggak kebayang bisa kuliah di kampus-kampus yang terkenal, yang populer kayak gitu. Pada akhirnya saya daftar kuliah yang saya pilih pertama adalah jurusannya. Saya bisanya bikin video, saya sukanya bikin film. Ya udah saya pertama nyari jurusannya dulu. Dan ketemulah ISI, lalu alhamdulillah diterima. Nah, di ISI dulu pesaing saya itu teman-teman multimedia, teman-teman broadcast yang emang linear satu bidang kan. Saya enggak, saya elektro. Nah, apa yang membuat saya lolos dulu? Itu karena saya punya banyak piagam, sertifikat, dan diantaranya itu sertifikat pelatihan jurnalistik di Kojubda. Itu justru yang membuat saya jadi diterima. Saya merasanya gitu, dan memang benar karena yang dicari itu. Jadi anak-anak yang aktif di organisasi, yang ikut banyak kegiatan gitu. Masalah skill nomor sekian. Oke, itu sedikit perjalanan saya ya. Mulai dari anak OSIS, terus beralih ke jurnalistik. Dari jurnalistik pada akhirnya mengerucut lagi ke film. Dan sekarang saya diminta tolong untuk ngasih materi tentang foto. Gak nyambung lagi ya. Itu sudah saya sampaikan ke panitia awalnya, kalau saya sebenarnya insecure sama kalau mau nyampein tentang foto ya, karena spesialisnya film. Kenapa insecure? Karena di kampus saya itu jurusan fotografi ada sendiri, kuliah jurusan fotografi. Bayangin tuh 4 tahun bahas fotografi, dan memang dunia fotografi itu dalam banget, sangat dalam, sehingga di waktu 1 jam ini nanti saya tidak akan bisa menjabarkan semua hal yang ada di fotografi sesuai dengan judul di materi saya. Coba kembali ke halaman pertama. Saya akan fokus ngasih materi First Gateway to the Photography Universe. Ini bahasa yang saya ciptakan sendiri. Jadi gerbang pertama menuju dunia fotografi. Nah, dulu saya waktu masih di bangku SMK, terutama waktu masih aktif di Kojurda, itu saya tidak pernah dapat materi seperti ini. Saya masih sangat awam, masih sangat buta apa itu fotografi. Pokoknya kalau fotografi itu penting wetok sangar, posisi motone, thread, dan nggak tahu itu yang difoto bagus atau enggak, menarik atau enggak, itu nggak tahu. Seawam itu dulu saya waktu masih SMK sampai lulus. Jadi baru di bangku kuliah semester 3 malahan saya baru tahu dari teman-teman saya anak foto, ternyata bahwa fotografi ini sangat dalam banget. Ketika kalian benar-benar belajar dan menjadikan ini passion, ya dunia fotografi ini bisa jadi bidang karir kalian itu. Bahkan kalau kalian bisa nembus marketnya, kalian bisa sampai di level pakar profesional. Itu masalah uang nggak usah dipikir. Kalian cukup ahli foto, uang akan datang sendiri. Gitu ya. Ini First Gateway to the Photography Universe.
gerbang pertama. Jadi saya akan memberikan gambaran umum banget tentang fotografi, tentang banyaknya jenis fotografi, tentang hal-hal yang penting di fotografi tapi masih banyak tidak dipahami oleh awam. Kita lanjut di halaman pertama. Next slide. Nah, di halaman pertama materi ini saya ingin memberikan kalian penyadaran bahwa kalian adalah generasi di era digital, di mana apapun yang ingin kalian tahu itu secara bebas dapat kalian akses melalui internet. Nah, dulu enggak. Dulu kalau mau belajar, terutama khususnya fotografi, itu masih harus ikut kelas-kelas khusus, ada kelas pagi, ikut-ikut seminar kayak gitu. Jadi emang terbatas banget ilmunya. Kalau sekarang enggak, itu semua ilmu sudah ada di internet, di YouTube, di Google, di blogspotnya pelaku fotografer profesional, itu bisa kalian akses. Jadi saya berharap sudah tidak zamannya ketika materi seperti ini belajar tentang cara menggunakan kamera, cara on off kamera, cara mengatur shutter, itu sangat-sangat kuno ya. Jadi dengan era digital ini seharusnya kalian udah paham itu gitu. Harapan saya itu, dan jika kalian masih belum paham, ya setelah acara ini, silahkan kalian browsing, kalian belajar sendiri di internet, cara menyalakan kamera, cara ganti lensa, mana itu viewfinder, mana itu tombol untuk ngatur exposure dan lain-lain. Itu adalah masalah teknis yang sangat bisa dipelajari dan sangat sayang banget kalau mendatangkan pelaku industri bahas itu sayang banget. Itu ya, kalian adalah generasi di era digital. Kalian harus merdeka pikirannya. Jangan menunggu disuapi, tapi di depan mata kalian itu lautan ilmu. Udah nggak zamannya disuapi, udah nggak zamannya senioritas. Kalian dipersilahkan untuk berenang, menyelam, untuk mencari ilmu itu. Oke, next. Saya kemarin menilai peserta lomba foto itu ada 40 peserta. Ini yang hadir cuma berapa nih? Nggak ada 40 ya. Nah, itu sayang banget. Padahal kalian ikut lomba kan bayar kan. Itu sih saya menyayangkan. Jadi ini maaf di luar konteks ya. Karena saya agak peduli kalau masalah keorganisasian kayak gini. Nah, meskipun kalian join di Kojurda atas nama sekolah, mungkin perwakilan sekolah sendiri, tapi yang paling penting ini saya sampaikan adalah kalian jangan merasa kalian membawa diri kalian sendiri. Ini komunitas. Jadi jika kalian gabung Kojurda, ya semua anggota Kojurda itu saudara kalian ya, teman kalian semua, satu keluarga. Termasuk seperti ini, saya harap kalian kedepannya kalau ada event jangan sungkan untuk mengajak ke yang lainnya, mengingatkan gitu. Jangan merasa kalian individu ya. Itu lanjut. Nah, fotografi tidak melulu tentang teknis. Yang paling penting adalah mindset. Ini saya baru dapat materi ini semester 4 kalau nggak 5. Dan itu langsung dari dokter fotografi di kampus saya, Dr. Irwandi. Sejauh ini usia-usia kayak kita yang pembelajar ini selalu terpaku sama teknis. Gimana cara ngambil foto dengan teknik low shutter, high speed, terus long exposure, lebih ke teknisnya gimana caranya. Padahal itu sangat bisa dipelajari, dan yang paling penting
lebih dari itu adalah mindsetnya. Jadi kita kalau ambil foto itu otak sama tangan itu sinkron, tapi yang memberi sinyal panggilan untuk memotret itu otak duluan. Misal kalian kafe, ada lalu lalang sepeda motor di depan kalian dan bawa kamera, terus ada becak mau lewat, kalian melihat itu yang pengemudi becaknya, supirnya becak itu suaranya tua, kelihatan kehausan, nggak kuat mengayuh. Itu menarik nggak dipotret? Kalau orang expert di bidang street fotografi, potret fotografi, itu sangat menarik. Nah itu yang pemerintah untuk memotret otak dulu. Wah ini menarik, ini human interest banget. Baru tangannya merespon, ngambil kamera, motret, ambil komposisi, ngatur teknis, ngatur shutter dan lain-lain. Nah yang pertama pemerintah untuk memotret itu otak kita dulu. Nah itulah pentingnya mindset. Jadi mindset yang memerintah kita untuk motret. Nah apa yang membuat kita harus memotret itu, yaitu mindset. Entah itu objeknya menarik, atau ini momen yang langka, atau ada hal yang menarik lainnya. Nah itu mindset yang memerintah. Sehingga saya bisa berkata bahwa teknis itu nomor 2. Yang pertama itu mindset atau kepekaan kita dalam melihat satu momen. Dari sini kebayang nggak? Udah kebayang ya? Oke lanjut. Ini suara motor anak racing-racing denger nggak? Sangat mengganggu sih kalau aku pribadi. Tapi ya gimana ya? Masih jelas kan? Jelas ya. Oke, selanjutnya adalah jenis atau aliran fotografi. Wah ini maaf, PDF-nya berantakan ya. Soalnya saya pakai Canva. Nah, jenis atau aliran hanya mas ada buyu mana buyu. Oke, sekarang jenis dan aliran fotografi. Saya nggak tahu kalau saya dulu waktu masih seumuran kalian, tahunya fotografi itu foto yang bagus dimuat di koran, foto yang bagus dicetak di majalah, foto yang bagus di-upload di sosmed. Jadi detailnya, konkretnya jenis fotografi apa-apa itu nggak tahu sama sekali. Nah, ternyata jenis atau aliran fotografi itu ada dan sudah dibagi, dan itu banyak banget. Dan setiap jenis ini punya karakteristik masing-masing, punya pendekatan masing-masing, punya mindset masing-masing. Nah, ini saya ingin beritahu ke kalian bahwa foto itu nggak melulu foto yang street fotografi, tukang becak lewat terus di pasar terus pakai tuntun yang apa filter IG kelihatan human interest. Itu adalah yang populer di anak-anak sekarang. Saya lihat masih sebatas street fotografi, padahal fotografi itu banyak banget. Dan saya melihat anak-anak street fotografi yang ala-ala itu dia udah merasa paling pro, udah merasa paling menguasai fotografi, sehingga dengan dia sering upload foto street fotografi dia udah pede untuk memberikan materi, memberikan pelatihan. Sedangkan saya yang punya teman-teman anak foto yang benar-benar akademisinya foto, ya itulah fenomenanya ya. Ada foto itu sangat luas. Ada landscape fotografi, potret fotografi, journalism fotografi, wildlife, wedding, arsitektur, makro, street food, fashion, dokumentari. Ada stage fotografi juga. Stage fotografi itu foto panggung. Jadi orang ada kakak tingkat saya, dia skripsinya itu mengambil spesialis stage fotografi panggung, fotografi konser. Dan ternyata saya awalnya meremehkan tuh, apa tuh kalian delok konser, kalian motret,
ternyata nggak semudah itu. Ada banyak hal yang harus diperhatikan dan itu sangat sulit banget. Bagaimana membuat panggung yang terop kelihatan kayak ballroomnya Grand Surya, memanfaatkan lampu-lampu panggung, memanfaatkan arah cahaya, itu sangat rumit ternyata. Itu masih stage fotografi. Oke, lanjut. Dan ini saya nggak akan membahas satu persatu secara detail ya, karena waktunya nggak cukup. Jadi saya cukup memberikan ini loh jenis-jenis fotografi, dan saya harap kalian bisa googling masing-masing. Saya harapkan lagi, kalau kalian emang minat di foto, silahkan. Akan bagus kalau kalian bisa fokus di satu aliran aja. Karena kalau kita menguasai semua aliran, tapi masih di permukaan, masih umumnya aja, itu nggak ada apa-apanya sama orang yang spesialis di satu aliran, yang expert di satu aliran. Oke, lanjut. Nah, ini contoh-contoh foto, dan di masing-masing foto ini adalah aliran yang berbeda. Bisa kalian lihat yang di pojok kanan atas, pojok kiri atas, itu fotografi potret atau human interest fotografi. Dia fokus ke ekspresi orang. Jadi kuncinya adalah ekspresi. Lalu dari foto itu kita udah bisa merasakan emosional yang ada di dalam foto itu. Kalau aku melihat seorang nenek, ini nggak kakek nenek sih, kakek nenek itu usia, tapi yang penting adalah mereka itu sepasang suami istri yang sudah berpuluh-puluh tahun usia pernikahannya, sudah menyuapi. Saya yang belum nikah itu jadi merasakan emosionalnya. Oh, pacaran aja, aku 2 tahun wis pedhot wis maleh. Nah, dia ini sudah berpuluh-puluh tahun masih mesra. Itu kayak rasain banget itu betapa indahnya nikah, betapa indahnya kehidupan, bahwa bahagia itu sederhana dan lain-lain. Jadi itu potret fotografi. Lalu di samping kanannya sama, ketika kita melihat kita akan merasakan sesuatu, tapi beda, udah bukan emosional manusia, tapi ini keindahan alam, lebih ke takjub akan ciptaan Tuhan. Nah, itu namanya landscape fotografi. Landscape itu pemandangan ya, kasarannya. Dan itu ada teknik khususnya. Dan ada mindset khususnya. Di peserta lomba fotografi saya melihat dia ada yang entah sadar atau enggak, dia ngambil landscape fotografi, potret pemandangan. Tapi ketika saya lihat, apa ya, langitnya putih, terus sawahnya juga biasa aja. Jadi kalau kita lihat di contoh foto ini, dia semua unsur alam itu berbicara. Dedaunannya rimbun, hijau, berbunga, terus pegunungannya sangat moody banget, ada kabut-kabutnya, awannya juga punya tekstur, ada mataharinya juga. Jadi semua unsur alam di situ berbicara. Jadi kita lihat itu jadi takjub, keren. Ini di perbukitan, banyak pohonnya, ada bunganya, mataharinya cerah, langitnya mendung tapi ada matahari terpancar. Kita jadi takjub gitu, jadi masuk ke dalam foto itu. Nah, itu landscape fotografi, dan ada mindset khusus untuk bisa merasakan mana yang bagus, mana yang enggak untuk ngambil landscape fotografi. Terus kanannya lagi ini wildlife fotografi. Wildlife itu wildlife itu kalian pernah lihat National Geographic kan? Nah, itu kan aku selalu mikir gimana ya caranya kita mengikuti pola kehidupannya harimau macan, ketika cari makan, ketika kawin, ketika musim hujan dia kemana berteduh. Kalau di Nat Geo kan itu benar-benar berbentuk film yang menceritakan pola kehidupan hewan. Nah, kalau foto ini sama, kita fokus di
alam liar, khususnya fauna ya, khususnya hewan-hewan. Ini musang, oh gini, jangankan hewan di alam liar ya, kucing aja, apa, peliharaan kita yang udah kenal dengan kita, kadang kita foto dia nggak bisa kita direct kan, kamu ngadep sini dong, itu yang dekat dengan kita, apalagi hewan liar. Tapi di foto wildlife fotografi itu pasti dia mendapatkan foto yang epic gitu. Kayak rubah ini kan epic kan, dia pas ekspresinya sangar gitu. Nah itu kebayang nggak gimana cara ngambilnya, pakai kamera apa, posisinya gimana. Nah itu ada mindset khusus. Wildlife fotografi ini ada mindset khusus dan biasanya orangnya itu orang-orang apa ya? Yes, orang-orang explore. Dia nggak cukup untuk mendapatkan wildlife foto ini di hutan 1 jam, 2 jam nggak cukup. Dia pasti berminggu-minggu lah, berhari-hari sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan untuk mengenali dulu pola kehidupan hewan yang ada di situ. Biasanya monyet yang ada di pohon itu turun sekitar sore untuk cari makan. Jadi kita mengawasi. Oh ternyata komodo ini dia jalan-jalan lewat sini rutenya. Jadi observasi dulu baru motret. Nah motretnya itu ketika kita udah tahu, oh biasanya pagi ini rubahnya keluar, dia duduk. Jadi itu ada mindset nggak. Jadi orang street fotografi dia nggak akan bisa jadi wildlife fotografi karena street kan kita jalan-jalan ada momen motret. Wildlife nggak, dia nunggu dulu, nunggu ngawasi dulu kayak gitu. Terus sampingnya lagi itu semut, itu namanya makro fotografi. Makro, tahu kan kalian lensa makro itu lensa khusus yang dia sangat apa ya, bahasa teknisnya tuh f-nya kecil dan dia bisa mengambil fokus hewan paling kecil. Lensanya khusus, lensanya kayak corong gitu. Itu bisa kalian searching. Nah kalau makro fotografi ini lebih expert lagi karena dia selain punya mindset khusus juga, di sisi lain secara teknis alatnya juga mumpuni dan alatnya mahal. Jadi orang yang expert di makro fotografi ini dia kalau nggak kaya ya susah lah untuk bisa hobi di itu. Terus bawah paling kiri itu fashion fotografi. Dia fokus di fashion, beda sama sebelah kanannya. Sebelah kiri kan itu konseptual banget ya, gimana rambutnya bisa terbang, terus cara mengarahkan ekspresinya itu kok bisa terlihat seksi, terlihat baju itu jadi punya aura tersendiri kalau dipakai orang. Nah itu fashion fotografi, dia fokus di foto fashion, foto busana. Bandingkan dengan di Shopee ya, kalian lihat pokok lambi dilempit di foto, harganya 15.000. Nah kalau foto produknya kayak gini, dia pakai model, pakai konseptual, pasti harganya ya nggak 15.000. Nah itu bedanya foto membuat satu produk, satu citra yang menjadi bervalue, menjadi bernilai gitu. Itu mindsetnya juga beda lagi. Orang wildlife fotografi, orang makro itu belum tentu bisa dia motret fashion fotografi. Terus kanannya lagi itu jurnalis fotografi, jurnalisme. Dia kayak ya orang biasa yang menggenggam tangan ke atas. Tapi kalau kita tahu kalau kita tahu esensinya, di situ dia bercipratan cat yang membentuk warna Ukraina ya, biru, kuning. Dari foto ini sudah berbicara bahwa orang ini membela Ukraina di depan gedung. Oh berarti dia demo. Dia salah satu peserta demo yang menentang invasi Ukraina. Jurnalis fotografi itu foto satu peristiwa dan kita mengambil foto di antara peristiwa itu, dan di foto itu sudah bisa menceritakan peristiwa secara umum. Nah itu jurnalistik fotografi. Kanannya ada fotografi, kanannya lagi ada arsitektur fotografi.
Terus yang terakhir bawah kanan itu stage fotografi. Oke, udah kebayang ya. Oke, lanjut. Kemudian yang penting diperhatikan dalam memotret dengan aliran foto apapun. Nah, ini adalah mindset dasar dari seorang fotografer yang dimana kalian nanti mau fokus di aliran tertentu, fokus di aliran mana aja. Nah, mindset ini menjadi sangat penting semua untuk di semua aliran. Langsung aja, selanjutnya. Yang pertama itu motivasi memotret. Saya yakin ya di antara kalian sebagian besar pasti baru tahu kalau kita motret itu harus ada motivasinya. Jadi meskipun momen, tapi tetap harus ada motivasinya. Dan motivasi ini ketika seorang fotografer profesional jaraknya itu 0,00001 detik dengan tangannya. Jadi ketika ibaratnya kalian jadi dokumentasi di Mandalika ya, itu motor kan beyanter, weng. Tapi seorang fotografer profesional dia udah dalam kecepatan objek segitu, itu udah ada motivasi sebelumnya. Dan itu bareng dengan motretnya. Jadi misal Mark Marquez mau lewat. Nah, pikiran Mark Marquez mau lewat itu namanya motivasi. Dia udah tahu, udah merencanakan apa yang mau difoto. Baru setelah dia bayangin itu Mark Marquez mau lewat, langsung standby kameranya, wah, tret. Itu mungkin nggak disadari, tapi itulah motivasi. Jadi kalian ketika mau moto nggak mikir kayak gitu. Jadi ya kalian belum punya motivasi dalam memotret. Dan pasti yang dipotret itu yes, flat biasa aja, nggak menarik itu. Nah, lebih detailnya dalam motivasi motret itu yang ada di pikiran itu yang pertama apa yang akan saya potret. Jadi kalian nggak bawa kamera di pasar. Itu kan berarti kalian udah punya motivasi. Kalian mau cari momen di pasar. Nah itu. Apa yang akan saya potret? Berarti di pasar pedagang. Oke, saya mau motret pedagang. Nah, terus mengapa objek itu menarik? Misal di pasar kalian mau motret pedagang. Pedagang kan banyak. Ada bakul kelontong, ada bakul lombok, bakul berambang, bakul iwak. Nah, pasti di situ kalian nggak motret semuanya kan. Milih satu yang menarik. Nah, itu harus ada di pikiran kita. Ketika kita mau motret pedagang ikan, mengapa objek itu menarik misalnya? Karena dia motongnya pakai pisau, terus masih main kayak posisinya tak, itu lebih pedagang ikan ketika dia motong-motong ikan lebih menarik daripada pedagang berambang yang cuma yowis ngengkleng, yowis ngambil berambang, ditimbang. Nah itu udah ada perbedaan. Jadi pedagang ikan lebih menarik karena dia ada gerakan yang sangat bagus di foto. Nah itu mindset namanya. Kenapa ini menarik? Kenapa ini menarik? Kenapa ini menarik? Terus yang ketiga itu teknik yang digunakan. Ketika kalian udah tahu mau motret pedagang, terus dari pedagang yang banyak itu kalian memilih mana yang menarik. Oh ini yang menarik. Setelah itu teknik apa yang mau kalian gunakan. Ketika orang pedagang ikan dia kan bacoinya cepet kan. Dak, dak, dak. Nah teknik yang cocok apa? Kalau awam itu yes, pokoknya motret satre nggak ngerti, satre karena pasarnya peteng, satre 50 ben padang, F-nya nggak ngerti F-nya 10, ISO-nya pokok ben padang 2,5 di foto, dread, oke terang, tapi ngeblur, jadi ngeblur, kan motong kan dapat dak, dia dipotong ngeblur, ISO-nya nggak kelihatan detail. Nah, kalau kita expert di bidang fotografi street misalnya, itu salah satu street atau potret ya, motret di pasar. Itu harus punya
mindset, harus punya pengetahuan teknis dulu. Nah, silakan nanti pengetahuan teknis ini kalian pelajari sendiri. Ada namanya segitiga exposure, itu ISO, exposure atau diafragma, ISO, diafragma sama shutter, itu saling berkaitan. Nah, ketika kita mau memotret objek yang cepat, berarti cocoknya adalah teknik high speed. Teknik high speed, yaitu shutternya minimal 250 ke atas. Karena dengan shutter yang tinggi, gerakan cepat ketika kita potret, maka foto itu akan nge-freeze kayak jadinya kelihatan yang gini doang di hasil fotonya kalau pakai high speed. Beda kalau shutternya 50, hasilnya ngeblur. Nah, itu teknik apa yang akan digunakan itu juga jadi motivasi. Terus yang terakhir, apa yang ingin saya sampaikan melalui foto itu? Setelah kalian moto penjual ikan yang lagi motong, apa yang ingin kalian sampaikan? Kalau saya pribadi misalnya, mengapa saya ingin memotret penjual ikan yang saya ambil pas dia motong? Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa penjual ikan itu nggak sembarangan. Dia harus punya teknik presisi dalam memotong. Dia harus punya power. Dia harus tahu mana yang dipotong. Nah, itu salah satu contoh apa yang ingin disampaikan dari foto yang kita ambil. Jadi semua itu ada motivasinya. Jadi sebelum kita motret, kita udah tahu, oh saya akan motret ini, tekniknya gini, itu menarik karena gini. Jadi begitu motret, jret, ya udah. Kita nggak melihat lagi foto ini apa ya, saya api ya. Udah enggak. Jadi kita bisa menilai foto kita bagus atau enggak sebelum motret malam. Nah, yang paling terakhir dan yang paling penting di motivasi memotret ini, sesuaikan dengan gear Anda. Sesuaikan dengan gear Anda. Memang ya, kalau hobi di fotografi itu mindsetnya harus punya kamera. Sama kayak di film, mindsetnya kalau mau jadi filmmaker berarti harus punya kamera. Dan kamera yang bagus untuk film mahal-mahal. Jadi harus punya kamera. Nah, saya mau sharing ke kalian ya. Saya masuk ISI aja melalui beasiswa keluarga tidak mampu. Saat itu laptop saya Samsung tahun 2012. Buka Corel Studio aja nge-lag. Padahal saya akan belajar bikin film yang tayang di bioskop. Itu udah mematahkan teori bahwa filmmaker harus punya alat. Enggak, saya nggak punya alat. Sampai sekarang saya nggak punya kamera. Tapi selama ini saya udah bikin film dengan budget puluhan juta, dengan kualitas yang standar di bioskop, dan itu saya nggak punya kamera. Itu aneh kan? Nah, sama kayak di foto, kalian nggak harus punya kamera yang bagus. Jadi yang paling bagus itu adalah ketika kalian punya alat seadanya dan kalian bisa memanfaatkan alat itu sebaik-baiknya. Itu yang paling bagus. Itu puncak produktivitas, puncak pemanfaatan kita, puncak pemanfaatan skill kita. Misal kalian cuma punya HP, kalian cuma punya HP Evercost agak noise itu, bisa nggak buat moto wildlife fotografi? Bisa nggak buat foto makro? Nggak bisa. Ya udah, jangan dipaksa gitu. Ya sesuaikan dengan gear Anda. Ketika Anda punya Evercost ngeblur, kalian buat moto dengan konsep retro, dengan konsep nostalgic, dengan konsep old. Itu cocok. Jadi kalian nggak perlu nambah filter blur, nggak perlu nambah filter noise. Ya dari kamera kalian udah noise. Nah, itu adalah contoh memanfaatkan gear yang ada. Contoh lagi, kalian cuma punya kamera Canon 1300D yang buat moto bokeh susah, buat makro nggak bisa. Ya udah, cocoknya buat high speed misalnya, bisa buat high speed. Ya udah, jadi buat street fotografi, potret fotografi udah cukup. Itu sih, kalian manfaatkan aja gear yang ada. Karena saya aja nggak punya alat, tapi udah bikin
udah bisa bikin karya yang harusnya dia punya modal Sony A7S yang 40 jutaan. Itu ya, saya udah ngelakuin itu. Jadi kalau kita hobi fotografi, hobi video harus punya kamera mahal itu fucking bullshit ya. Karena yang penting adalah mindset, ilmunya dulu. Saya pernah, ini sekalian saya kupas ya. Saya punya dosen, namanya Mas Mandela. Dia cerita ke saya, cerita ke kelas saya sih khususnya. Dia selama ini nggak punya kamera, tapi bisa kuliah seni, film sampai S2. Dan dia sampai pernah menjadi sinematografi atau DOP-nya film layar lebar disutradarai Hanung Bramantyo. Kok bisa? Padahal film bioskop itu kameranya mereknya Ari Alexa, Red, yang ratusan juta harganya. Tapi dia nggak punya kamera. Kok bisa dipercaya dia megang? Itu aku mikir, oh iya ya. Nah itu, jawabannya adalah yang penting itu ilmunya. Saya jadi ya kayak ingat saya sendiri, saya nggak punya kamera, tapi saya kalau dicekeli Canon bisa make, kalau dicekeli Nikon bisa make, dicekeli Sony bisa make. Itu sangat lebih baik daripada kita punya Canon akhirnya belajar Canon tok. Kita megang Nikon gak iso, Sony gak iso, isone Canon tok. Itu justru akan mempersempit pola pikir kalian ini. Ya ini nggak nyalahin mereka yang punya kamera ya, tapi yang paling penting adalah ilmunya itu. Kita nggak punya oke, tapi ketika kita dikasih kesempatan buat megang ya kita bisa makainya, itu yang paling penting. Oke lanjut. Ini waktu saya kurang berapa ya? Saya ngomong Ren NTE. Tolong panitia, kurang berapa menit? Masih 15 menit kabari. Berapa? Masih 15 menit untuk menyampaikan materi. Oke, lanjut. Tapi suara saya masih jelas ya? Sangat jelas. Oke. Oke, yang kedua adalah objek yang akan dipotret. Jadi sebelum kita motret, yang pertama harus punya motivasi. Itu tadi mau pakai teknik apa, kita milih objek apa yang menarik dari objek itu harus ada di mindset kita sebelum motret. Terus yang kedua objek. Nah objek yang akan dipotret ini apa yang membuat menarik. Nah itu ada beberapa hal yang kita perhatikan. Yang pertama mungkin yang menarik bentuknya atau ekspresinya atau posisinya di antara tempat itu. Misal di pasar ada pedagang yang gentengnya sengnya bolong sitik, terus ada matahari, dia nembus di situ membentuk satu cahaya spot, dan di bawah itu ada pedagang yang kenaan mataharinya itu menarik. Contohnya itu, terus mungkin warna dari warna bajunya dia mencolok banget pakai merah di antara orang lain yang pakai hitam, pakai coklat, atau mungkin actionnya. Nah action ini salah satu contohnya yang tadi penjual ikan tadi. Di antara semua pedagang, actionnya yang paling menarik itu pedagang ikan karena dia bacok-bacok, dah. Nah itu bisa jadi alasan objek ini menarik untuk dipotret. Terus terakhir hubungannya dengan sekitar. Itu ya, ini terus contoh fotonya itu yang ada di kiri itu. Nah, yang pertama dia orang skateboard, dia pakai baju merah. Terus akhirnya dikonsep pakai high speed agar ketika dia terbang bisa thread, bisa nge-freeze. Nah, kalau ngambilnya dari sudut eye level, dari sudut mata kita, itu backgroundnya pasti bangunan-bangunan, pohon-pohon, dan jadinya menyatu dengan sekitarnya. Jadi objeknya jadi nggak kelihatan. Nah akhirnya dia punya motivasi, ini bagusnya kalau backgroundnya langit. Nah, akhirnya dia pakai low angle. Nah ketika low angle, dia menaruh komposisi ada di tengah. Bajunya merah, jadi kelihatan ngejreng banget. Akhirnya di potret. Jadinya ya, dia sangat menarik, sangat menarik fokus kita, sangat menarik fokus penonton untuk melihat itu. Atau di bawah itu jalanan pakai motor Revo, Vario, Astrea, becak dan lain-lain. Nah ada pengendara yang lewat dia pakai motor klasik keren tuh. Dia beda dari yang lainnya karena dia motret. Nah karena dia
objeknya bergeraknya cepat, akhirnya pakai teknik high speed sama kayak yang di atas itu. Jadi high speed dan panning. Nanti silahkan kalian pelajari sendiri. Intinya dia bisa mendapatkan objek itu di antara objek lainnya. Dan dia fokus di objek itu. Nah itu objek ya. Jadi setelah motivasi, objek ini harus kita pertimbangkan. Mengapa ini menarik gitu. Oke lanjut. Next. Gimana Mas? Oke, pencahayaan. Selanjutnya pencahayaan. Nah, setelah kita udah banyak motivasi, mau motret apa, mengapa, terus objeknya udah nentuin yang menarik mana, kemudian pencahayaan ini juga menjadi pertimbangan penting. Karena foto itu adalah imaji yang terbentuk dari cahaya. Kalau nggak ada cahaya, nggak ada namanya foto petang no, jadi adanya imaji yang ada di layar itu karena dibentuk oleh cahaya. Nah kita setelah dapat objek, setelah punya motivasi, kita pikir cahayanya under gak ya, over gak ya, mana sumber cahayanya, dilihat mataharinya dari mana, sehingga kita tahu posisi ngambil yang baik dari mana. Terus backlight gak, kalau backlight berarti kita pindah posisi. Terus dengan pencahayaan yang seperti itu bisa membantu menyampaikan emosi atau enggak ya, itu kita pikir gitu. Tapi jangan dipikir urut satu persatu langsung terbesit aja ya. Kalau udah profesional itu udah semua pertanyaan itu udah jadi satu, udah step, under gak, step, over gak, step, backlight gak, langsung peka gitu. Nah adapun teknik pencahayaan ini tak kasih jenis-jenisnya. Ada top light, set light, front light, low key, high key, dan silhouette. Dan ada beberapa lagi saya lupa. Nah kalau kalian bisa memanfaatkan jenis-jenis cahaya ini akan jadi bagus. Contohnya yang foto pertama paling atas itu dia memanfaatkan set light, cahaya dari samping ditambah dengan ekspresi seperti itu. Ini salah satu scene film ya. Nah objek manusia diambil close up dengan ekspresi begitu, dengan pencahayaan begitu, itu tersampaikan emosinya, yaitu orang yang sedang mikir, orang yang sedang tidak baik-baik saja, dia sedang merenung atau memikirkan sesuatu, bimbang dan lain-lain. Beda kalau front light, misalnya cahayanya full kena wajahnya, itu udah nggak kelihatan murung, udah nggak kelihatan berpikir. Jadi cahaya ini membantu menyampaikan emosi, jadi tajam banget, jadi kelihatan banget merenungnya, kelihatan banget memikirkannya satu objek yang kita ambil. Sama kayak yang di bawah, yang nomor 2 itu dia juga merenung kan, dia bimbang, ditandai dengan merokok, dia pikirannya kacau, ditambah matanya, cara pandang matanya yang dia nggak baik-baik saja. Nah itu didukung dengan pencahayaan belakang yang gelap, biar kita fokus sama si objeknya, biar kita fokus dengan ekspresinya. Ditambah pakai set light juga, pakai cahaya samping. Terus yang di bawah itu, yang pojok kiri bawah, dia set light juga, memanfaatkan cahaya dari samping untuk membuat imaji yang lebih berdimensi gitu. Sama kayak yang di bawahnya kanan itu juga, itu low key, pakai teknik low key. Low key itu sebagian dia memanfaatkan apa ya, istilahnya remang-remang gitu, sehingga yang terlihat itu hanya bentuk dari anatomi wajahnya, nggak sampai memperlihatkan ekspresinya, tapi melihatkan bentuk siluet dari wajahnya. Itu low key. Nah silahkan kalian pelajari lebih dalam lagi apa itu top light, set light, front light, low key, high key, siluet, dan contoh-contohnya silahkan kalian browsing. Oke lanjut. Jadi itu pencahayaan juga penting. Terus yang terakhir komposisi. Enggak terakhir ya. Selanjutnya komposisi atau framing. Framing juga sangat penting.
Karena kalau kita bisa menempatkan objek dengan framing, dengan komposisi yang pas, itu akan menambah value kreativitas, akan menambah value pesan yang mau disampaikan juga. Nah, contoh-contoh komposisi atau framing ini ada rule of third, simetris, perspektif, refleksif, fill the frame, golden ratio, dan lain-lain. Silahkan kalian cari lebih dalam lagi. Itu contohnya yang ada di kiri itu, yang menara Eiffel, dia menempatkan objek di tengah. Kenapa? Karena bentuk lantainya itu simetris. Ini pakai teknik simetris. Terus yang atas kanan itu dia memanfaatkan dua komposisi ya, dua teknik komposisi, yaitu rule of third, objek berada di 3 garis kanan atau kiri, terus dia main refleksi juga, main mirror. Kebetulan ada air, jadi pohonnya bisa bercabang jadi 2, bisa mirror gitu. Itu pakai 2 teknik. Terus yang bawah kiri itu dia simetris karena agar kelihatan balance dan enak dilihat. Bayangkan itu angle-nya agak miring ke kanan dikit, itu udah nggak enak dilihat. Terus yang paling bawah kiri kanan itu roll of third. Oke, lanjut lagi. Ya, komposisi itu juga penting. Silahkan kalian browsing lebih dalam lagi tentang jenis-jenis teknik komposisi tadi. Yang terakhir teknik. Ya, teknik. Teknik ini berhubungan dengan segitiga exposure yang saya katakan tadi sebelumnya. Itu dasar banget. Harus kalian pahami agar kalian bisa main kamera. Agar kalian bisa menyinkronkan apa yang mau diambil dengan tangan kita dengan alatnya, yaitu fotonya, kameranya itu. Jenis-jenis teknik diantaranya ada low shutter, bulk, panning, zooming, high speed, dan lain-lain. Atas kiri itu pakai teknik bulk atau long exposure. Kan itu sebenarnya jalan raya, dia banyak lalu lalang kereta, motor, dan lain-lain, tapi dia pakai long exposure. Shutternya itu 1/7 misalnya. Jadi kita mengambil foto dalam 7 detik. Dalam 0,7 detik. Akhirnya dia ngeblur. Tapi ngeblurnya itu jadi satu teknik yang bagus, yang indah dilihat itu. Jadi seperti cahaya-cahaya, kilatan cahaya itu. Terus yang kanan atas itu teknik zooming. Misalkan kalian belajar, saya mau jelasin ini agak susah karena harus praktekin langsung ya. Terus yang bawah kiri itu sama kayak tadi, itu pakai high speed. Kan itu skiboard kan cepet kan, loncat, jepret. Jadi 0,1 detik kita nggak jepret saat itu, pasti posisi objeknya udah berubah. Bahkan udah hilang, karena itu cepet banget. Nah, akhirnya untuk menangkap itu, agar pas di tengah, harus peka, harus tajam, punya motivasi, dan harus punya perencanaan mau mengomposisikan di tengah dan pakai teknik high speed. Ya sama ya, silakan di browsing lebih dalam apa itu low shutter, bulk, panning, zooming, high speed, sama kayak sebelumnya apa itu rule of third, fill the frame, perspektif, simetris, dan lain-lain. Oke, saya terakhir. Ya, pada akhirnya saya menyimpulkan bahwa teknis itu bukan hal yang penting, tapi wajib dan modal awal sebelum eksplor lebih dalam dunia fotografi. Tadi di awal saya mengarahkan ke kalian jangan mikir teknis melulu, tapi yang paling penting itu mindset dan ilmu-ilmu di dalamnya. Tapi ketika kalian sudah punya motivasi untuk belajar konsep-konsep, untuk lebih belajar mindset, teknis, dan lain-lain, nah mau nggak mau kalian harus pahami dulu teknisnya. Shutter, ISO, diafragma, dan yang paling penting lagi adalah kalian harus banyak-banyak lihat referensi ya. Kalian harus banyak-banyak lihat contoh-contoh foto-foto yang bagus. Jadi sebenarnya foto itu nggak ada yang baru, semuanya itu udah ada sebelumnya. Jadi
kalau kalian pengen ngambil foto yang bagus, ya minimal kalian harus ambil sama seperti contoh foto bagus sebelumnya. Itu sih. Oke, cukup sekian materi dari saya. Banyak kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kalian pengen nanya-nanya, silakan kalian follow IG saya @barik.id, atau ketemu ngobrol juga nggak masalah kalau pas longgar. Ya, intinya saya sangat berterima kasih dengan Kojurda ya, Kojurda secara komunitasnya yang menjadi salah satu proses saya untuk bisa ada di titik ini. Dan sebagai wujud terima kasih ya, saya akan sangat senang ketika adik-adik saya bisa mengikuti jalan seperti saya, atau bahkan lebih, dan harapan saya lebih ahli daripada saya. Karena saya di sini film dan di foto belum ada anak Kojurda yang menurut saya expert. Jadi saya menantang kalian untuk bisa jadi fotografer expert yang alumni Kojurda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada pemateri Kak Bariklana atas seluruh materinya yang luar biasa, Kak. Sangat informatif sekali, sangat teoritis sekali, terutama dalam bidang fotografi. Betul sekali bahwasanya untuk bergerak di bidang fotografi kita perlu menerapkan mindset terlebih dahulu untuk memulainya, baru mengembangkan teknisnya. Luar biasa. Kami persilahkan kepada seluruh peserta untuk mengajukan pertanyaannya apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Jarang-jarang loh kita diskusi dengan mahasiswa Institut Seni Yogyakarta. Baik, waktu kami persilahkan kepada peserta yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Kami persilahkan untuk raise hand terlebih dahulu dan on cam serta on mic. Kami persilahkan. Baik, kami persilahkan kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaannya. Halo Kak. Untuk Kak Barik, saya mau bertanya soal fotografer. Soal fotografi. Apakah fotografer profesional itu diukur dengan cara memakai mode manual di kamera? Atau apakah fotografer profesional tidak boleh memakai mode auto di kamera? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yuda atas pertanyaannya. Untuk menjawabnya kami persilakan kepada Kak Bariklana. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih, itu pertanyaan yang bagus, karena dulu awal-awal saya belajar ada statement seperti itu ya. Otomatis itu teknik mode otomatis itu nggak profesional dan lain-lain, dan harus pakai manual. Kalau dari aku sih, selama kamu masih proses belajar, kamu harus, saran saya ya, kalau kamu masih proses belajar, bahkan kamu harus punya peraturan dalam diri kamu, mutlak harus pakai manual. Ini tanda kutip selama masih dalam proses belajar ya. Tapi langsung saya jawab untuk prakteknya, bahwa manual dan otomatis itu mode yang disediakan oleh teknologi pencipta kamera, teknologi produsen kamera, untuk membuat kita memotret sesuai yang dibutuhkan. Profesional itu bukan level yang apa ya. Kalau bagi saya, profesional adalah ketika hasil foto kita bisa menjadi
sumber pemasukan kita gitu. Nah, sedangkan kita tahu foto ini sangat banyak banget jadi bidang yang bisa menghasilkan uang. Yang paling populer adalah fotografi wedding. Di fotografi wedding, karena saya juga terjun di wedding ya. Saya punya teman, dia udah berpengalaman 4 tahun. Untuk wedding, apalagi foto pose, justru dia anti otomatis. Anti manual, maaf, anti manual, harus otomatis. Karena kalau pakai manual, yang pertama kelamaan. Karena untuk pose wedding, dia kan bukan model ya, tapi dia klien kita. Meskipun kita anggap model, tapi dia bukan model. Sehingga kita harus memperhatikan moodnya dan lain-lain. Nah, untuk menjaga itu, akan lebih bagus kalau kita nggak kelamaan. Jadi, mode otomatis lebih baik. Jadi intinya tergantung kebutuhan, dan profesional itu harus manual, enggak. Semua tergantung kebutuhan. Tapi kalau kamu masih tahap belajar, usahakan kamu harus punya mindset pakai manual. Karena di manual itu sebenarnya untuk mengasah kepekaan kita, kepekaan tangan kita, kepekaan pikiran kita. Ketika kita lihat pencahayaan segini, kita harus ini ya, goalnya adalah ketika kita melihat satu momen, kita harus kebayang nih, dengan pencahayaan seperti ini, shutternya berapa, itu nilainya, nominal shutternya itu harus sudah kebayang. Kira-kira ini shutternya 200, F-nya 1,4, ISO-nya 400. Nah, untuk menciptakan mindset yang seperti itu harus dilatih dengan manual. Karena dengan manual kita jadi sering ngotak-atik kan, sering ngotak-atik. Cahayanya segini, diotak-atik, segini. Jadi manual itu membantu mengasah mindset kita untuk bisa peka terhadap sekitar, peka terhadap objek yang mau dipotret. Tapi pada akhirnya untuk di industri fotografi yang komersil itu ini lebih dalam lagi, tapi nggak sempat nyampein, yang ada namanya fotografi komersil. Salah satunya fashion fotografi, wedding fotografi, food fotografi. Nah, itu bisa disetting. Nah, dalam hal itu khususnya di Sony itu udah menyediakan autofocus yang cepat. Jadi kita pakai auto aja udah bagus. Dan pada akhirnya banyak yang pakai auto ketika di wedding food fotografi. Kayak gitu sih. Kejawab nggak? Intinya pada akhirnya sesuai dengan kebutuhan. Nggak ada namanya rumus harus manual, harus otomatis. Tapi ketika kamu masih di tahap pembelajaran, saya harap kamu membiasakan manual gitu. Siap, paham. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Kak Bariklana atas jawabannya yang luar biasa. Baik, saya tegaskan lagi atas pertanyaan dari Kak Yuda, apakah fotografer profesional harus tidak menggunakan mode auto? Baik, dijawab oleh Kak Bariklana bahwasanya fotografer yang profesional itu sesuai dengan kebutuhannya. Apakah hasilnya menghasilkan untuk kita sendiri atau sesuai dengan kemauan klien maupun sejenisnya. Baik, kepada pertanyaan selanjutnya kami persilahkan kepada seluruh peserta untuk on cam dan juga mengaktifkan mikrofonnya untuk mengajukan pertanyaan. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, jika tidak ada pertanyaan, selanjutnya kita lanjut ke sesi penyampaian informasi nih, terkait komunitas jurnalis muda Kediri Raya. Baik, ada satu pertanyaan lagi. Dipersilahkan kepada peserta untuk menanyakan pertanyaannya, silakan on cam dan juga mengaktifkan mikrofonnya. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Mas Farid, saya Fatur Rahman Ramadhani mau bertanya tentang dengan perkembangan HP zaman sekarang yang kita tahu bahwa seperti Oppo yang berkolaborasi dengan Hasselblad ataupun uh, Note atau apa itu yang ya pokoknya perkembangan HP zaman sekarang sangat pesat lah. Nah, itu menurut Mas Barik dalam kurun waktu 3 sampai 5 tahun kamera HP bisa menyaingi kamera DSLR ataupun mirrorless kelas entry level. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Rama atas pertanyaannya. Pertanyaannya saya ulangi kembali. Apakah dalam waktu 3 sampai 5 tahun ke depan, kamera ponsel bisa menyaingi kamera DSLR ataupun mirrorless? Pada Kak Mariklana, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaannya sangat bagus dan kritis sekali ya. Ini sepengetahuan saya, berdasarkan pengalaman saya dan sempat ngobrol sama teman-teman saya juga anak foto. Kalau perkembangan teknologi foto smartphone itu hubungannya dengan perkembangan era digital. Jadi dunia ini, zaman ini semakin ke depan itu tujuan yang ingin dicapai adalah agar semakin canggih, semakin instan. Nah, ini perlu digarisbawahi, semakin instan. Nah, dengan berkembangnya teknologi HP itu untuk mencapai instan itu. Jadi ini sangat panjang ya, tapi saya mencoba merangkum. Bagaimanapun kecanggihannya kamera HP tidak akan bisa menyaingi kamera foto DSLR maupun mirrorless. Karena ini bukan masalah kualitas, tapi masalah mekaniknya. Di sensor di HP, sensor kamera di HP sama sensor kamera DSLR maupun mirrorless itu udah beda. Kalian tahu nggak kamera DSLR? Saya lupa, entah Canon, Sony atau apa. Itu cuma 24 MP, cuma 24 megapiksel. Tapi di HP 64 megapiksel, 48 megapiksel. Dan saya pernah bandingin tetap kalah detail sama DSLR maupun mirrorless. Itu karena sensornya. Ibarat HP iPhone Ori sama yang KW. Sama-sama iPhone-nya, tapi iPhone KW lebih murah dan terkesan teknologinya sama. Tapi bisa bedain nggak kalian? iPhone yang harga 4 juta itu jelek kan, maksudnya biasa-biasa aja kan. Tapi sekarang Xiaomi atau Vivo harga 4 juta itu udah bagus banget. Tapi kalau aku sih melihatnya tetap ada value-nya di iPhone. Itu kenapa? Karena dia ori, karena dia punya lisensi, punya apa ya, intinya ori lah. Sedangkan Vivo itu dia canggih, tapi aku nggak tahu bahasanya. Kasarannya itu dalam setahun 2 tahun pasti akan ada rusaknya. Sedangkan iPhone dia bisa awet. Seperti itu. Jadi ini bukan masalah teknologi. Ini fotografi itu bukan masalah teknologi, tapi masalah seni. Dan seni ini dari cipta, rasa, dan karsa manusia. Sedangkan teknologi itu buatan manusia. Di fotografi ini bidang seni, sedangkan HP itu karya manusia juga. Tidak akan bisa menyaingi karena secara mekanik, secara bentuk kameranya udah beda, sensornya udah beda. Terus yang kedua, justru dengan kalau kita terbiasa dengan HP, kita malah akhirnya mindsetnya jadi instan. Itu sih yang bedain foto ini seni, jadi nggak bisa dikalahkan dengan teknologi, itu sih. Bisa kalian eksperimen juga tuh. Aku juga nggak tahu jawaban pastinya ya, aku cuma sempat ngobrol aja, dan ini ngobrolnya nggak masalah perbandingan, tapi lebih masalah ke ya bahwa seni itu kemampuan manusia, sedangkan teknologi juga kemampuan manusia. Jadi beda, udah nggak bisa ditandingi gitu. Bahkan orang-orang sekarang fotografer legend yang orang-orang tua-tua, dia malah lebih merasa sangar, lebih merasa ahli, lebih merasa terhormat
ketika pakai kamera-kamera jadul, pakai kamera analog. Nah, sekarang kan udah digital. Tapi ketika kita pakai kamera analog, itu beda feel-nya. Ini saya sharing, kalian pernah tahu film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas ya? Itu dia menang di berbagai festival internasional, dapat Golden Leopard di Locarno International Film Festival. Dan itu silakan kalian lihat di YouTube trailernya. Sekarang tahun 2022, itu diproduksi 2021. Terus di Indonesia itu udah nggak pakai kamera analog, udah nggak pakai film roll itu 15 tahun lebih. Tapi film itu diproduksi pakai film roll, pakai film pita, nggak pakai digital. Dan terbukti dia menang di festival internasional, berarti diakui internasional. Jadi itu teknologi nggak bisa membeli karya, nggak bisa membeli mindset, nggak bisa membeli satu ilmu gitu. Kayak gitu sih. Jadi film itu pakai kamera pita, roll pita yang jadul, bahkan DOP dan krunya itu import dari Jepang. Karena di Indonesia udah nggak ada, karena di Indonesia udah pikirannya udah instan tadi. Dan lebih ajaibnya lagi, saya lebih takjubnya lagi, DOP-nya itu nenek-nenek, bayangin. Nenek-nenek, gila, sangat. Satu statement yang disampaikan nenek-nenek itu adalah, anak sekarang dengan digital pada akhirnya nilai disiplinnya jadi memudar. Karena kalau pakai kamera analog itu ribet banget. Harus masangnya harus nggak boleh kena cahaya sedikit pun. Jadi melatih kedisiplinan, melatih ketajaman dalam berpikir juga. Nah, dengan adanya digital akhirnya nilai-nilai itu jadi pudar. Sama kayak foto dan HP tadi. Kalau kita terbiasa dengan yang instan, yang udah bawaan dari HP, pada akhirnya kita mindsetnya jadi instan, nggak bisa berpikir kritis, tajam, dan konseptual. Kayak gitu sih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Kak Bariklana atas paparan jawaban dari pertanyaan terkait kamera ponsel atau DSLR atau mirrorless. Nah, bahwasanya memang betul sekali Kak Bariklana, bahwasanya fotografi merupakan seni, bukan hanya tentang instan ataupun tentang teknologi saja. Baik, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu tentang apa sih, perkenalan dulu nih kita. Maka tak kenal maka tak sayang, yaitu kita mau memaparkan apa sih sebenarnya itu Kojurda kepada seluruh anggota jurnalis yang ada di Kota Kediri, baik SMA, SMK maupun STS. Kepada panitia kami mohon untuk share screen terlebih dahulu. Baik, kita santai-santai dulu ya teman-teman sebelum kita ke yang menegangkan, yaitu puncak pengumumannya. Nah, materi kedua ini sebenarnya bukan materi sih, tapi lebih ke introduction, lebih ke perkenalan. Apa sih itu Kojurda yang akan disampaikan oleh saya sendiri selaku Ketua Umum Komunitas Jurnalis Muda Kediri Raya tahun 2022. Baik, bisa dilanjutkan? Nah, kita ke pengertiannya terlebih dahulu. Teman-teman mungkin di sini masih asing tentang apa sih itu Kojurda. Baik, karena memang selama masa pandemi ini kita memiliki keterbatasan baik ruang lingkup maupun sosialisasi kepada sekolah-sekolah. Tapi di ruang diskusi kali ini kita bisalah ya sosialisasi
sekaligus teman-teman bisa loh menyampaikan hasil-hasil pada Meet kali ini kepada teman-teman lainnya yang ada di sekolah atau mungkin di rumah atau yang sedang daring atau yang sedang liburan karena ini hari Minggu ya teman-teman. Baik, Kojurda sendiri merupakan suatu komunitas berbasis kejurnalistikan se-SMK, SMA maupun tingkat sejenisnya di Kota Kediri. Tapi karena seiring berjalannya waktu, Kojurda ini memiliki pengembangan bukan hanya di ruang lingkup Kota Kediri, tapi juga di Kabupaten Kediri, atau bahkan di luar itu pun ada dari tahun-tahun sebelumnya rela bergabung dengan Kojurda untuk mendapatkan pengalaman kejurnalistikan. Nah teman-teman, untuk yang dari SMA, SMK, atau yang dari MTS, mungkin bisa mempersiapkan diri untuk tingkat selanjutnya, boleh untuk join ke Kojurda. Nah selanjutnya keanggotaannya sendiri terdiri dari SMA dan SMK seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dan adanya perluasan jangkauan keanggotaan. Betul sekali. Perluasan tersebut terjadi karena kita mau merekrut anggota-anggota bukan hanya dari kota saja, tetapi juga perlu perluasan dari Kabupaten Kediri. Hal ini dirasa komunitas jurnalis perlu mengembangkan wawasannya. Selain wawasan, relasi juga untuk lebih berkembang di Kediri khususnya. Next, Kak. Baik, kegiatan komunitas jurnalis muda Kediri Raya berdasarkan refleksi dari yang sudah berjalan, diantaranya adalah kunjungan media. Mungkin nanti saya bisa tampilkan beberapa potret dari kegiatan Kojurda yang akan ada di slide selanjutnya. Tapi selain itu juga meliputi jurnalis camp. Jadi jurnalis camp sendiri ini berbasisnya seperti pelatihan-pelatihan, materi, maupun keseruan-keseruan lainnya. Kemudian ada juga pelatihan. Nah, jurnalis camp dan pelatihan sendiri adalah dua objek yang berbeda ya, Kak ya. Jadi ada pelatihan khusus sendiri, mungkin ada pelatihan videografi, pelatihan fotografi, dan juga ada pelatihan kepenulisan. Masih ke slide sebelumnya, Kak? Baik, terima kasih. Kemudian ada maker film dan sinematografi. Ini bisa diakses di YouTube-nya Kojurda, ada beberapa film-film dan juga sinematografi yang disajikan oleh komunitas jurnalis muda Kediri Raya yang sudah istilahnya mengikuti tren lah. Oh iya, kita juga punya akun TikTok, bisa diakses Kojurda Kediri. Di situ ada beberapa konten kami. Mungkin kedepannya kami juga akan memiliki program untuk mengisi konten-konten tersebut. Selanjutnya ada podcast. Nah, di Kojurda kita punya planning untuk menjalankan podcast. Selanjutnya ada teman bersastra. Ini adalah suatu gagasan dari Subnews yang ada di Kojurda. Jadi ini teman-teman, di Kojurda ada 4 sub, diantaranya adalah News, PR, IT, dan juga SDM. Buat teman-teman, bolehlah persiapan dari sekarang untuk open recruitment generasi selanjutnya dari komunitas jurnalis muda Kediri Raya. Next, Kak. Baik, itu adalah contoh foto atau potret dari kunjungan media yang dilaksanakan oleh komunitas jurnalis muda Kediri Raya. Jadi kita mengunjungi beberapa media-media yang notabene sangat meng-highlight yang namanya bidang kejurnalistikan. Kemudian ada kegiatan pelatihan dan juga event-event yang diselenggarakan oleh Kojurda. Next, Kak. Baik, itu banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan oleh Kojurda, diantaranya seperti melaksanakan jurnalis camp, ada lomba-lomba selain fotografi, sinematografi, film, dan lain sebagainya. Kita juga bergerak di bidang sosial seperti yang kita lalui beberapa bulan lalu, yaitu tentang kita berdonasi untuk korban bencana Gunung Meletus Semeru, dan kita menyalurkannya secara langsung sebagai jurnalis yang independen peduli terhadap sosial ya Kak ya.
kita melakukan kegiatan tersebut di masa pandemi dan kita mempertimbangkan ruang lingkupnya untuk tetap berjalan. Next, Kak. Nah, itu adalah contoh-contoh kegiatan penyaluran kami tentang penyaluran donasi kepada korban bencana letusan Gunung Semeru beberapa bulan lalu ke lokasi langsung. Baik, next. Baik, terima kasih. Itu tadi sedikit perkenalan terkait Kojurda. Saya rasa dan kita rasa seluruh peserta yang ada di Meet ini mungkin bisa menyampaikan atau mensosialisasikan kepada teman-temannya, jurnalis yang ada di sekolah untuk menyiapkan regenerasinya untuk maju ke Kojurda, untuk ke ruang lingkup yang lebih luas. Jadi ini karena terdiri dari SMA dan SMK se-Kota Kediri, jadi refleksi kita terhadap jurnalis-jurnalis dengan sekolah lain itu jauh lebih banyak, Kak. Jadi ilmu dan wawasan kita sudah pasti lebih meluas, tidak hanya di internal sekolah saja. Nah, buat teman-teman, bolehlah kita join lah. Kita tunggu ya open recruitment generasi selanjutnya, dan jangan lupa dipersiapkan untuk ke generasi selanjutnya komunitas jurnalis muda Kediri Raya. Baik, itu tadi teman-teman sekilas mengenai komunitas jurnalis muda Kediri Raya. Selanjutnya kita ke yang ditunggu-tunggu nih, yaitu pengumuman lomba fotografi competition. Nah, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta, sudah pasti dan didukser ya, untuk menantikan pengumuman Kojurda Fotografi Competition 2022. Baik, kami mengingatkan kepada seluruh peserta untuk melakukan atau mengisi presensi terlebih dahulu yang sudah kami share di kolom chat. Mohon dicek seluruh peserta untuk melakukan presensi terlebih dahulu untuk keperluan e-sertifikat peserta yang akan diberikan nanti setelah webinar ini selesai. Nah, sudah di-share oleh panitianya link presensi, mohon dilihat dan diisi terlebih dahulu. Baik, kami informasikan sekali lagi bahwasannya peserta yang mendapatkan sertifikat adalah yang mengisi presensi melalui kolom chat. Jadi dimohon untuk meng-cross-check kembali apakah sudah mengisi presensi ataukah belum. Baik, saatnya ke momen yang ditunggu-tunggu teman-teman nih. Kita lanjut ke pengumuman kejuaraan Lomba Kojurda Fotografi Competition tahun 2022. Juara 3 Lomba Fotografi diraih oleh, selamat kepada, baik, masih dagdikduk sering teman-teman. Baik, juara 3 diraih oleh Dwi dari MTSN 5 Kediri. Jadi tepuk tangan dan kami ucapkan selamat kepada Kak Dwi atas prestasinya sebagai juara 3. Nah, hasil fotonya bisa dicek di slide yang sudah kami sediakan. Kepada peserta atas nama Kak Dwi, silahkan on cam dan juga on mikrofon, Kak. Baik, Kak Dwi. Baik, Kak Dwi.
Baik, mungkin Kak Dwi sedang ada kendala ataupun sedang ada acara ya Kak ya, tapi kita lihat username-nya ini ada Kak. Kak Dwi ada Kak rupanya. Mungkin sedang ada kendala terkait teknis ataupun sejenisnya. Kami ucapkan selamat kepada Kak Dwi dari MTSN 5 Kediri. Kita lanjut ke juara 2. Juara 2 Kojurda Fotografi Competition diraih oleh Dafatul dari SMA Negeri 1 Kota Kediri. Kami ucapkan terima kasih kepada Dafatul dari SMA Negeri 1 Kota Kediri. Nah, kami sekedar informasi kita sebelum ke juara 1 kita kali ini, bahwasanya seluruh penilaian kami serahkan kepada pemateri dan sesuai dengan aspek penilaian yang sudah kami sediakan. Baik, terima kasih. Dan kami ucapkan selamat kepada juara 2 kita, Kak Dafatul dari SMA Negeri 1 Kota Kediri. Dimohon kepada pemenang untuk on-cam dan juga on-video. Baik, kepada Kak Dafatul. Baik, mungkin Kak Dafatulnya sedang ada kendala ya Kak ya. Kita mau menginformasikan sekali lagi bahwasanya kepada seluruh peserta untuk mengisi presensi yang ada di kolom chat yang sudah disediakan oleh panitia. Dimohon untuk diisi ya Kak ya, karena kolom presensi tersebut akan kami gunakan sebagai pacuan untuk mengirimkan e-sertifikat setelah webinar ini. Nah, saatnya yang kita tunggu-tunggu ini Kak, yaitu ke juara 1 Kojurda Fotografi Competition tahun 2022. Sudah pasti tegang banget ya. Luar biasa antusias teman-teman selama pandemi ini. Luar biasa, meskipun kita sedang di masa pandemi, tetap mengirimkan perwakilan dari sekolahnya untuk berkompetisi. Jadi kita rasa ruang lingkup yang menjadi keterbatasan kita jangan dijadikan batasan kita untuk mengkreasikan karya seni kita. Salah satunya melalui fotografi seperti yang disampaikan oleh Kak Barik tadi. Juara 1 Kojurda Fotografi Competition tahun 2022 diraih oleh selamat kepada Ubay Laksana dari SMA Negeri 2 Kota Kediri. Kami persilahkan untuk on cam dan juga on mikrofonnya. Baik, kami informasikan sekali lagi bahwasannya seluruh penilaian kami serahkan kepada Kak Bariklana selaku pemateri dan yang ahli. Jadi kami selaku panitia tidak ada campur tangannya terkait penilaian dan kami hanya melakukan perekapan terkait juara 1, 2, dan 3-nya. Kami ucapkan sekali lagi selamat kepada seluruh pemenang dan juga seluruh peserta. Kalian sudah luar biasa dan kami tunggu gabungnya di komunitas jurnalis muda Kediri Raya. Nah, kami informasikan lagi teman-teman, seluruh peserta yang belum mengisi link presensi untuk segera mengisi link presensi yang sudah kami sediakan. Akhir kata sesi pengumuman juara. Nah, menutup sesi perjumpaan kita pada siang hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada Kak Bari, kepada pembina Kojurda, kepada Kak Adam Mahardika selaku pembina Kojurda, kepada seluruh panitia dan seluruh peserta. Kami ucapkan terima kasih dan semoga kegiatan ini berkembang di kemudian hari. Kami mohon maaf atas seluruh kendala yang terjadi di acara pada kali ini, serta semoga menjadi bahan refleksi kami selaku panitia kemudian harinya. Saya, Beril Devan Putra Setiawan, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.